Assalamualaikum, halo semuanya. Aku punya informasi nih buat kalian. Kira-kira apa ya? Tahu nggak sih, sekarang curhat sama guru BK bisa via online loh. Keren banget kan? Mau tahu caranya gimana? Let's go, aku kasih tahu caranya. Sering nggak sih kalian bingung mau cerita masalah kalian ke siapa? Apalagi masalah keluarga ya kan? Cerita sama teman tapi nggak bisa dapet solusi. Ditambah lagi masa pandemi gini nggak bisa kita ketemu sama orang-orang. Terus gimana ya kira-kira caranya? Sebelum kita tahu caranya, aku mau jelasin sedikit nih kenapa sih kita harus ke BK. Bimbingan konseling berperan sebagai salah satu bimbingan yang memberikan pertolongan kepada sekumpulan individu untuk bisa mengatasi masalah yang ada dalam kehidupannya, menyikapinya dengan baik dan juga dapat mencapai rasa kesejahteraan dalam hidupnya. BK di sekolah bertindak sebagai pengampu layanan bimbingan, salah satunya untuk memotivasi siswa, memberikan layanan informasi kepada siswa, memberikan bimbingan-bimbingan yang bermanfaat bagi siswa seperti bimbingan kelompok, bimbingan belajar teman sebaya, memberikan layanan konseling bagi siswa, memberikan layanan orientasi, dan masih banyak lagi yang lain juga. Juga sebagai dukungan sistem yang mana guru BK harus memiliki aktualisasi yang bagus dalam bidangnya agar pelayanan yang diberikan benar-benar menjadi bagian kinerja utuh konselor kepada siswanya. Wah, ternyata datang ke BK bisa bantu kita menyelesaikan masalah ya. Keren banget. Mau tahu kira-kira di BK kalian dapat layanan apa aja? Nih, aku kasih tahu ya. Yang pertama, ada layanan orientasi. Layanan orientasi merupakan layanan yang memungkinkan peserta didik memahami lingkungan baru, terutama lingkungan sekolah dan objek-objek yang dipelajari, untuk mempermudah dan memperlancar berperannya peserta didik di lingkungan yang baru itu. Sekurang-kurangnya diberikan 2 kali dalam 1 tahun, yaitu pada setiap awal semester. Yang ketiga, ada layanan pembelajaran. Layanan pembelajaran merupakan layanan yang memungkinkan peserta didik mengembangkan sikap dan kebiasaan belajar yang baik dalam menguasai materi belajar atau penguasaan kompetensi yang cocok dengan kecepatan dan kemampuan dirinya, serta berbagai aspek tujuan dan kegiatan belajar lainnya, dengan tujuan agar peserta didik dapat mengembangkan sikap dan kebiasaan belajar yang baik. Yang keempat, ada pelayanan penempatan dan penyaluran. Layanan penempatan dan penyaluran merupakan layanan yang memungkinkan peserta didik memperoleh penempatan dan penyaluran di dalam kelas, kelompok belajar, jurusan program studi, program latihan, magang, kegiatan ekstrakurikuler sesuai dengan potensi, bakat, minat, serta kondisi pribadinya, dengan tujuan agar peserta didik dapat mengembangkan segenap bakat, minat, dan segenap potensi lainnya. Yang kelima, ada layanan penguasaan konten. Layanan penguasaan konten merupakan layanan yang membantu peserta didik menguasai konten tertentu, terutama kompetensi dan atau kebiasaan yang berguna dalam kehidupan di sekolah, keluarga, dan masyarakat. Yang keenam, ada layanan konseling perorangan. Layanan konseling perorangan merupakan layanan yang memungkinkan peserta didik mendapatkan layanan langsung tatap muka secara perseorangan dengan guru bimbingan untuk membahas dan mengentaskan permasalahan yang dihadapinya dan perkembangan dirinya. Yang ketujuh, ada layanan bimbingan kelompok. Layanan bimbingan kelompok merupakan layanan yang memungkinkan sejumlah peserta didik secara bersama-sama melalui dinamika kelompok memperoleh bahan dan pembahasan pokok bahasan topik tertentu untuk menunjang pemahaman dan pengembangan kemampuan sosial, baik sebagai individu maupun sebagai pelajar, kegiatan pelajar, karir jabatan, serta untuk pengambilan keputusan atau tindakan tertentu melalui dinamika kelompok.
Yang kedelapan, ada layanan konseling kelompok. Layanan konseling kelompok merupakan layanan yang memungkinkan peserta didik masing-masing anggota kelompok memperoleh kesempatan untuk pembahasan dan pengentasan permasalahan pribadi melalui dinamika kelompok. Masalah yang dibahas itu adalah masalah-masalah pribadi yang dialami oleh masing-masing anggota kelompok. Yang kesembilan, ada layanan konsultasi. Layanan konsultasi merupakan layanan yang membantu peserta didik dan atau pihak lain dalam memperoleh wawasan, pemahaman, dan cara-cara yang perlu dilaksanakan dalam menangani kondisi atau masalah peserta didik. Dan yang terakhir, ada layanan mediasi. Layanan mediasi merupakan layanan yang membantu peserta didik menyelesaikan permasalahan ataupun perselisihan dan memperbaiki hubungan antara peserta didik dengan konselor sebagai mediator. Wah, banyak banget ya layanan yang kita dapat ketika kita datang ke BK. Keren banget. Siapa yang masih takut untuk datang ke BK? Biasanya nih, ya katanya guru BK tuh galak, padahal enggak loh. Guru BK itu membantu permasalahan kalian, bukan untuk memarahi kalian. Kalau kalian masih takut, bisa loh sekarang curhat sama guru BK tanpa harus ketemu guru BK. Keren banget kan? Sekarang itu ada yang namanya teknologi di mana kita bisa curhat sama guru BK tanpa harus tatap muka loh. Contohnya ada yang namanya email, SMS, telepon, chatting, weblog, dan lain sebagainya. Jadi, buat kalian yang masih ragu buat cerita ke BK, kalian bisa manfaatin teknologi yang ada loh buat ceritain masalah kalian ke guru BK. Dari layanan-layanan yang banyak itu, bisa banget loh kalian manfaatin, bukan cuma buat cerita masalah pribadi, tapi juga bisa buat masalah akademik. Apalagi masa pandemi kayak sekarang, semua kegiatan gak bisa dilaksanakan secara tatap muka. Yuk kita manfaatin teknologi yang ada. Kalian bisa datang ke BK bareng sama teman kalian untuk bimbingan maupun sharing tentang banyak hal. Kalau kalian masih ragu untuk datang ke BK sendirian, kalian juga bisa manfaatin salah satu layanan BK yang ketujuh ini, yaitu layanan bimbingan kelompok. Kalian bisa sharing apa aja sama guru BK dan dijamin rahasia kalian terjaga karena adanya asas kerahasiaan. Menyenangkan banget kan? Layanan-layanan yang ada di dalam BK semuanya bisa kalian manfaatin dengan maksimal dengan atau tanpa ketemu secara langsung guru BK-nya. Pastinya menyenangkan banget dong. Karena selain sharing, kita juga bisa ceritain masalah yang lagi kita hadepin. Guru BK bisa banget nih bantuin kita cari solusi sama-sama. Sebagai penutup, aku punya coach atau kata-kata mutiara sebagai motivasi nih buat kalian. Salah satu hadiah indah dari kehidupan adalah tidak ada seorang pun yang bisa dengan tulus berupaya menolong orang lain tanpa menolong dirinya sendiri. Charles Dudley Warner. Nah, itu dia informasi yang bisa aku bagi ke kalian. Mungkin cukup ya. Semoga bermanfaat ya. Dan jangan lupa untuk datang ke BK. Keren banget bukan? Cukup sekian ya dari aku. See you next time. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.